Radioaktivitas. Pada tahun 1896, seorang fisikawan Prancis yang bernama Anthony Henry Becquerel menemukan bahwa unsur uranium dapat menghitamkan plat foto. Nah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hitamnya plat foto tersebut disebabkan oleh aktivitas radioaktif unsur uranium tersebut. Peristiwa yang ditemukan oleh Becquerel kemudian dikenal dengan istilah radioaktivitas. Nah, sedangkan unsur uranium tadi yang menunjukkan gejala radioaktivitas itu disebut dengan unsur radioaktif. Nah, jadi awal mulanya fisikawan Prancis si Anthony ini menemukan bahwa unsur uranium itu bisa membuat hitam plat foto. Nah, jadi peristiwa tersebut dikenal dengan istilah radioaktif. Sementara unsur uranium yang menyebabkan plat foto menghitam itu dinamakan dengan unsur radioaktif. Nah, jadi radioaktivitas adalah peristiwa pancaran radiasi partikel dari unsur radioaktif. Nah, itu dia pengertian dari radioaktivitas ya. Jadi aktivitas ini adalah kegiatan atau pancarannya. Pancarannya apa? Adalah berupa radiasi partikel dari unsur tersebut. Nah, jadi ketika dia memancarkan radiasi, partikel yang dipancarkannya itu ada 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Bisa dipahami pengertian radioaktivitas adalah peristiwa pancaran radiasi dari partikel unsur radioaktif yang dipancarkan ada sinar alfa, beta, dan juga gamma. Selain Becquerel, pada perkembangan berikutnya ilmuwan-ilmuwan lain seperti Marie Curie, Pierre Curie, Louis Debian, dan ilmuwan lain berhasil menemukan radioaktivitas pada unsur-unsur lain. Tadi kan cuma uranium. Nah, unsur yang dimaksud antara lain bisa jadi merupakan polonium, radium, dan juga thorium. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana sih radioaktivitas, apa aja sinar-sinar yang dipancarkannya, tadi udah tahu kan? Kemudian bagaimana sih perhitungannya dan juga energi yang dipancarkan ketika suatu unsur mengalami radioaktivitas. Itu kan kita pelajari. Nah, balik lagi ke yang tadi. Sudah kita pelajari pengertiannya, kemudian pancaran sinarnya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan isotop. Unsur stabil dan unsur tidak stabil. Jadi kenali dulu ya isotop, unsur stabil dan unsur tak stabil. Isotop. Nah, isotop adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama, tapi masanya beda. Seperti nih untuk atom hidrogen. Nah, lihat di sini ada 3 isotopnya kan? Dia nomor atomnya sama-sama 1, cuma nomor masanya yang beda-beda. Nah, ada yang 1, 2, dan 3. Kalau oksigen juga demikian, ada 3. Ada yang O16, O17, dan O18. Kalau klorin juga ada 2, ada Cl3517, ada Cl3717. Jadi itu ini maksud dengan isotop ya. Nomor atomnya sama tapi nomor masanya beda. Isotop-isotop suatu unsur dapat berupa isotop-isotop yang stabil atau tidak stabil. Nah, jadi kan isotop nih mereka bertiga nih semuanya nih. Jadi dari sekian isotop ini ada yang stabil, ada yang tak stabil. Nah, dalam hal ini, kestabilan suatu isotop ditentukan oleh kemampuan isotop untuk meluruh. Isotop yang stabil itu mampu mempertahankan keadaannya. Sementara isotop-isotop yang tidak stabil mudah merubah keadaannya atau dia mudah meluruh. Dan ketika meluruh, jumlah proton dalam intinya berubah. Sehingga isotop yang tidak stabil dapat berubah menjadi atom unsur lain. Bisa dipahami? Jadi kan suatu atom yang memiliki beberapa isotop, nah isotopnya itu ada yang sifatnya stabil dan tidak stabil.
Kalau dia stabil, dia itu mampu untuk mempertahankan keadaannya. Nah, bagi isotop yang tidak stabil, dia akan cenderung untuk berubah. Nah, ketika dia berubah, yang berubah itu adalah nomor atomnya. Nah, nomor atomnya ini yang berubah. Ketika dia sudah berubah nomor atomnya, tentu dia sudah bukan unsur itu lagi kan, tapi dia berubah menjadi atom unsur lain. Nah, kita kenali lagi apa itu unsur-unsur yang stabil. Adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah proton sama dengan jumlah neutronnya. Nah, itu yang dikatakan dengan unsur stabil. Unsur stabil ini memiliki nomor atom kecil atau sama dengan 20. Sedangkan unsur-unsur yang jumlah protonnya tidak sama dengan jumlah neutronnya cenderung akan meluruh. Berarti dia tidak stabil. Dan ketika dia sudah meluruh, dia akan berubah menjadi unsur lain. Unsur lain. Peluruhan itu akan terjadi terus-menerus sampai akhirnya unsur tersebut menjadi stabil atau mencapai ke stabilan. Misalnya dia sudah meluruh kan, berubah yang awalnya atom X, misalnya dia sudah meluruh menjadi atom Y. Nah, ternyata pas dia menjadi atom Y itu dia belum stabil juga, maka dia akan meluruh lagi menjadi atom Z. Nah, begitu seterusnya sampai akhirnya dia benar-benar stabil dan tidak meluruh. Peluruhan itu bisa terjadi secara spontan atau langsung. Bisa juga dengan cara dipaksa, salah satunya dengan cara menembakkan partikel tertentu ke inti. Nah, sudah dipahami apa itu isotop, apa itu unsur stabil, dan apa itu unsur tidak stabil? Fenomena radioaktivitas yang ditemukan oleh ilmuwan yang ini pada dasarnya adalah peristiwa hancurnya inti atom secara spontan dengan pemancaran partikel-partikel radioaktif atau partikel-partikel subatom, yaitu partikel alfa, beta, atau sinar gamma. Nah, itu ya, jadi peristiwa hancurnya inti atom. Jadi dia sudah berubah menjadi atom unsur lain. Itu dia mengenai isotop, unsur stabil, dan unsur tak stabil. Nah, sekarang kita kenali lagi yang partikel yang dipancarkannya tuh, yaitu ada partikel alfa, beta, dan gamma. Radiasi yang dipancarkan oleh sebuah atom unsur radioaktif seperti partikel alfa, beta, dan gamma biasanya disebut dengan sinar radioaktif. Jadi kalau ada dengar kata sinar radioaktif, berarti ini maksud adalah sinar alfa, beta, dan gamma. Dalam hal ini, sinar-sinar tersebut dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil, yang mempunyai karakteristik berbeda. Berarti yang dimaksud dengan karakteristik berbeda nih ini tadi, nih alfa, beta, dan gamma. Nah, kalau yang alfa sifatnya terdiri atas 2 proton dan 2 neutron, sehingga masanya 4, ya kan? 2 tambah 2. Dan muatannya plus 2. Dalam hal ini, sebuah partikel alfa merupakan inti atom helium. Nah, jadi alfa ini tak lain tak bukan adalah atom helium 42. Kemudian dia bermuatan positif nih. Karena dia bermuatan, maka dia akan dibelokkan ketika memasuki medan magnet dan medan listrik. Daya tembusnya kecil, tapi daya ionisasinya besar. Jika suatu atom memancarkan sinar alfa, maka nomor atom akan berkurang 2 dan nomor massa akan berkurang 4. Nah, kayak gini persamaannya. Jadi ada atom X yang nomor atomnya Z dan nomor massanya A. Dia ini nggak stabil, berarti dia meluruh. Nah, ketika dia meluruh, dia memancarkan partikel alfa. Nah, jadi ini tanda panah ini setelah dia meluruh gitu ya. Dia memancarkan partikel alfa yang muatannya 42. Nah, oleh karena itu, nomor atom si X tadi, karena sudah diambil sama si alfa 2 kan, maka dia akan berkurang 2, ya kan? Terus juga nomor masanya, karena sudah diambil sama si alfa 4, maka atom Y menjadi A kurang 4. Dan ini dia ketika dia sudah meluruh, yang tadinya X dia sekarang menjadi Y. Nah, jadi kalau dalam persamaan ini, kaidahnya adalah hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Artinya gimana? Artinya nomor atom di ruas kiri harus sama dengan nomor atom di ruas kanan, penjumlahan maksudnya.
Demikian juga massa. Massa suatu atom di ruas kiri harus sama dengan massa suatu atom di ruas kanan, penjumlahan dari keduanya. Gitu. Nah, penulisannya alfa juga bisa dengan He ya, helium. Nah, contohnya kayak gini nih. Pu240 memancarkan partikel alfa dan membentuk inti atom baru yaitu uranium 236. Nah, ini dia kan yang nggak stabil tadi si Pu. Kemudian dia memancarkan partikel alfa sehingga menjadi uranium 236 masanya. Nah, jadi kita kaidahnya kesamaan nomor atom dan nomor massa kan? Berarti kan di ruas kiri nomor atomnya 94. Yang kanan juga harus 94 ya kan? Jadinya 92 tambah 2. Demikian juga dengan nomor masanya. Kalau di atas 240, bagian kanan pun 240. Kita lihat dari penjumlahan 236 tambah 4. Nah, jadi gitu ya. Ruas kiri, ruas kanan, nomor atom dan nomor masanya harus sama. Nah, kurang lebih dalam peristiwa pemancaran sinar alfa untuk contoh yang barusan ini dia. Jadi ada ini inti induk si Pu24094, partikel alfanya 42 menjadi inti yang baru 23692 uranium. Nah, kalau ini masih belum stabil sifatnya si U ini, dia meluruh lagi sampai akhirnya stabil, berantai di peluruhannya. Nah, kalau beta itu sifatnya partikel yang bermuatan negatif, yang tidak lain merupakan elektron, -1, 0. Berarti muatan listriknya negatif. Kalau dia bermuatan berarti masih dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Nah, daya tembusnya lebih besar daripada si alfa tadi. Terus daya ionisasinya lebih kecil dari alfa dan sinar gamma. Sinar beta tidak mampu menembus plat tipis yang terbuat dari aluminium. Jika suatu atom memancarkan sinar beta, maka nomor atom tersebut akan bertambah 1 dan nomor massanya tetap. Lihat di sini ya. X, A, Z. Kalau dia memancarkan si beta yang muatannya 0, -1, kan harus setara nih nomor atomnya. Di sini sudah -1, berarti sini Z tambah 1, makanya dibilang bertambah 1 si nomor atomnya. Tapi nomor massanya tetap, karena si beta kan nggak bermuatan. Contohnya nih, atom karbon C14. Nah, dia kan nggak stabil. Kemudian dia akan meluruh mencapai kestabilan dengan memancarkan partikel, apa tadi nih? Beta. Nah, unsur apa yang terbentuk? Nah, si beta kita harus ingat muatannya 0, -1. Di sini 6, di sini -1. Berarti di sini harus 7. Di sini 14, sini 0, berarti supaya sama ini juga 14. Ternyata diperolehlah unsur nitrogen yang nomor atomnya 7 dan nomor masanya 14. Setelah si karbon 14 ini meluruh dengan memancarkan partikel beta. Nah, gambarnya bisa diwakilkan, bisa dilihat di sini. Parent nukleus ini artinya inti induk. Induktor ini inti anak atau hasilnya. Ini ya, ketika dia sudah meluruh menghasilkan partikel beta atau elektron, ini dia jadi hasilnya. Si N147 nih. Ini ya. Kemudian sinar gamma, partikel yang ketiga. Sinar gamma ini dia nggak bermuatan dan juga nggak bermassa. Makanya penulisannya 00 gini. Karena dia nggak bermuatan, berarti dia nggak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Tidak memiliki muatan listrik, nomor massa, ataupun nomor atom. Tapi daya tembusnya sangat besar, kalah si alfa, kalah si beta. Jika suatu atom memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor massanya tetap. Ya kan, karena dia 00, berarti si X meluruh memancarkan partikel beta, tetap Z juga, tetap itu juga nomor atomnya kan. Demikian juga dengan nomor masanya. Contoh nih kayak Sr, strontium apa nih? 8738 menjadi 8738 juga dengan memancarkan sinar gamma. Nah, lihat nih gambarnya kan, misalnya bukan misalnya, memang ya kalau X ini kan medan listrik kan? Medan listrik. Bukan, ding. Medan listrik yang arahnya masuk ya kan? Kemudian dalam kotak ini ada 3 partikel tadi. Ada celahnya juga sehingga dia bisa keluar dan memasuki
Ini medan magnet nih ya, medan magnet silang baru. Nah, memasuki medan magnet yang tandanya silang atau masuk bidang gambar. Nah, yang terjadi adalah si gamma lurus aja. Karena dia nggak bermuatan kan. Dia udah lurus aja jalannya. Tapi si alfa sama si beta, karena dia bermuatan kan, maka dia bisa mengalami pembelokan. Itulah yang kayak gini kan. Ada tadi keterangannya bisa dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Kayak gitu. Energi yang dibebaskan pada peristiwa radioaktif. Energi yang dibebaskan pada peristiwa radioaktif dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Energi yang dipancarkan tersebut, cara menghitungnya adalah massa atom induk dikurangi massa massa inti anak dan ditambah dengan massa partikel. Partikel yang menyertainya siapa? Entah alfa, entah beta, entah gamma. Habis itu kali 931. Jadi ada selisih antara massa induk yang sebelum meluruh sama massa anak yang setelah dia meluruh. Nanti selisih massanya sama kayak kita belajar ini kan, energi ikat, nah dikalikan dengan 931. Diingat ya, ini poin penting juga untuk pengenalan, untuk diketahui atau diingat bahwa alfa sama dengan helium. Nah, si beta si kan alfa, beta muatannya -10, tak lain adalah merupakan elektron. Gamma 00, kalau neutron 10. Proton itu simbolnya ini ya, P11, dan tidak lain tidak bukan merupakan atom H hidrogen 11. Kalau deuteron itu muatannya 21, yang tak lain adalah atom hidrogen yang masanya 2, nomornya 1. Kalau triton ini hidrogen yang 31. Positron, kebalikan dari ini, adalah elektron yang bermuatan negatif. Ini negatif kan, ini positif. Diingat ya muatan-muatan ini. Contoh soalnya nanti kita bahas di video berikutnya. Terus setelah kita pelajari apa partikel yang memancar pada peristiwa radioaktif beserta energi yang dilepaskannya, sekarang kita akan belajar lagi mengenai peluruhan inti radioaktif. Nah, isotop unsur radioaktif dapat mengalami peluruhan dan membentuk unsur lain yang lebih stabil. Memang gitu kan tujuan dari peluruhan atau radioaktif ini. Nah, peristiwa peluruhannya memenuhi persamaan berikut. NT sama dengan N0 kali E pangkat min lambda kali T. Wah, apalagi nih ya persamaannya. Baca dulu keterangannya. NT adalah jumlah atom radioaktif yang tersisa. Maksudnya yang belum meluruh. Kalau NO jumlah atom sebelum meluruh. Bisa NT jumlah atom yang tersisa atau yang belum meluruh. Sementara N0 adalah jumlah atom mula-mula atau sebelum dia meluruh. E bilangan asli, lambda konstanta peluruhan, T waktu peluruhan. Hubungan antara N dan T pada proses peluruhan dapat dinyatakan dalam grafik berikut ini. Nah, jadi NT ini kan jumlah atom atau massa atom yang belum meluruh. N0 adalah jumlah atom mula-mula. Nah, di sini kan N0, mula-mulanya N0. Terus menjadi setengah N. Berarti dia sudah meluruh sebanyak berapa? Separohnya kan? Nah, dalam waktu 693. Gitu cara lihat grafiknya. Mana-mana. Pada peristiwa peluruhan inti radioaktif, waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk meluruh untuk meluruhkan sehingga jumlah atomnya menjadi setengah dari jumlah atom mula-mula. Itu dinamakan dengan waktu paruh. Nah, jadi di sini kan ada N0, sekarang dia meluruh, grafiknya landai ke bawah gini, menjadi setengah N. Nah, waktu yang dibutuhkan dari N0 ke setengah N itu adalah 6,93. Si 6,93 nih dinamakan dengan waktu paruh gitu. Jadi waktu yang digunakan oleh suatu inti untuk meluruh setengahnya, jadi setengah ya. Waktu paruh pada peristiwa peluruhan radioaktif dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Jadi desimal waktu paruh T setengah, rumusnya 0,693 per lambda. Tahu kalau mau menghitung lambda 0,693 per T setengah. Terus hubungannya atau turunan dari rumus yang ini menjadi NT sama dengan N0
kali setengah pangkat T per T setengah. Jadi ini adalah rumus yang akan sering kita gunakan. Ya, yang mana NT adalah massa atau jumlah unsur yang sisa, yang belum meluruh. N0 jumlah unsur atau jumlah atom atau massa mula T lama meluruh, berapa lama dia sudah meluruh. Sementara kalau T setengah adalah waktu paruh. Nah, ini dia contoh soal yang akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, manfaat unsur radioaktif dalam kehidupan. Jadi, ada bidang kedokteran, ada bidang industri, ada bidang hidrologi, ada bidang pertanian, dan juga arkeologi serta seni. Yang sudah kasih warna ungu ini biasanya yang sering muncul. Tapi yang lain kadang-kadang juga muncul sih, tapi yang paling sering ini. Nah, bisa dibaca di sini kan sodium 24 untuk mengetahui efektivitas kerja jantung. Berarti seputar kesehatan nih kan. I31. Nah, yodium nih kan tuh mendeteksi gondok. Terus penyembuhan kanker tiroid pakai I131. P2 itu fosfor ya, penanganan penderita leukemia. Sinar X penyembuhan kanker dan tumor. Natrium 24 mengetahui penyumbatan darah pada urat. Kalium 12 menentukan penyakit pada otot. Nah, ini unsur buatan ya, TC dan TI201 mendeteksi kerusakan jantung. XE133 mendeteksi penyakit paru-paru. Nah, gamma terapi kanker. Salah. Kobalt terapi kanker. Kalau sinar gamma sterilisasi alat-alat kedokteran atau pada pengawetan makanan. Kalau industri, nah sinar gamma untuk mendeteksi kebocoran pipa, memeriksa material tanpa merusak, memeriksa cacat pada logam, namanya industri ya. Kalau P, fosfor dapat mendeteksi kebocoran pipa. Kalau kobalt mengetahui cacat atau kerusakan bahan. Nah ini juga ada kan fungsi lainnya. Iodin 192 mengetahui cacat atau kerusakan. AR mendeteksi kebocoran pipa. Nah, gitulah ya untuk bidang industri ini. Bocor pipa, memeriksa materi, cacat pada logam. Ada juga pengawetan barang kayu-kayu, makanan. Hidrologi berarti air-air nih. I131 mengukur kecepatan aliran sungai air tanah. Natrium mendeteksi kebocoran saluran air tanah, mengukur endapan lumpur, mengukur kecepatan aliran atau debit fluida, menentukan jumlah kandungan air dalam tanah, mendeteksi kebocoran pipa, mengukur tinggi permukaan cairan dalam suatu wadah, interkoneksi atau hubungan antar satu sumur dengan sumur lainnya, menentukan gerakan sedimen di pelabuhan. Jadi yang ada air-airnya ya. Kecepatan aliran sungai, kebocoran air, endapan lumpur, kecepatan aliran udah tadi ya. Nah itu dia. Mana lagi? Pertanian. Gamma dan kobalt mendapatkan bibit yang lebih unggul. Jadi untuk bibit unggul. Na perunut pemupukan tanaman. Fosfor cara pemupukan. Terus memandulkan serangga-serangga. Arkeologi karbon 14 untuk mengetahui umur fosil. Perunut ini artinya pencari jejak gitu ya. Ditelaah ke belakang menggunakan unsur C14 sehingga dapat diketahui berapa umur fosil. Kalau seni untuk mengetahui pemalsuan lukisan. Dia ini contohnya. Pemanfaatan radioisotop C14. C14 yang mana nih? Menentukan usia fosil, ya kan? Nanti cari di sini ya. Apanya jawabannya? Kalau sudah keliru, rasanya ini kan yang umur fosil karena karbon kan setiap apa yang kita makan kan mengandung karbon kan, karbohidrat, protein sama lemak kan ada atom C-nya terus. Jadi ketika kita sudah meninggal, nah jadi kan sudah kayak mendarah daging lah gitu kan di rangka kita, di tulang kita sudah pasti ada atom karbon. Nah, oleh si arkeolog, nah misalnya kayak mengetahui makhluk hidup yang zaman dulu berapa umurnya bisa diketahui walaupun tinggal tulang belulang. Mana manfaat mendeteksi curah hujan nggak ada tadi kan, membunuh sel kanker ada, mendeteksi kebocoran pipa ada, pemotongan baja nggak ada tadi kan. Berarti yang mana? 2 dan
3. Itu dia. Nah, untuk contoh soal yang lainnya yang ada hitungan, silakan simak video Ustazah setelah. Contoh soal yang pertama, perhatikan reaksinya. Ditanyakan berapakah nilai X. Nah, kalau mau menjawab soal seperti ini, kita menggunakan konsep hukum kesetaraan nomor massa dan nomor atom. Artinya jumlah nomor atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah nomor atom di ruas kanan. Begitu juga dengan massanya. Di sini ada He, berarti helium kan? Yang tak lain merupakan sinar alfa yang protonnya 2, massanya 4. Nah, kalau gitu di ruas kiri berapa nih? 13 tambah 2, 15. Di sini sudah ada 0. Maka di sini 15. Terus di sini 27 tambah 4, 31. Di sini udah ada 1. Berarti ini 30. Ya kan? 3 nih. 30. Nah, kita lihat yang mana dia. 30, 15. Berarti jawabannya yang E. Kemudian ada reaksi 11H tambah 11H menghasilkan H21 tambah E01 dan energi. Jika massa atom 11H 1,009 SMA, massa H21 2,014 SMA, massa E01 0,06 SMA dan 1 SMA setara dengan 931, maka berapa energi yang dihasilkan? Nah, kalau ditanya soal energi, berarti kita harus jawab pakai persamaan ini, ya kan? Massa di sebelah kiri dikurangi massa di sebelah kanan kali 931. Kalau begitu, massa yang di ruas kiri kan ada 2 nih, H11 dan H11 ada 2 atom. Ini kita jumlahin. Berarti 1,009 tambah 1,009. Nah, itulah jumlah massa di sebelah kiri. Dikurangi massa sebelah kanan. Berarti H21 ini dia kan 2,014 ditambah massanya si elektron 0,006. Nah, dijumlahkan. Nanti itulah selisih dari kiri dengan kanan. Habis itu baru dikalikan dengan 931. Ini dia kan massa ruas kirinya atom H11 ada 2 kan. Ini tambah ini. Terus yang di ruas kanan atom H21 tambah elektron ini dia. Jadi selisihkan dulu, baru setelah itu dikali dengan 931. Nah, ini menjadi berapa nih? 18,102 ya kan? Dikurangi ini menjadi 2,014 ditambah 0,06, jadi 10, 1, 2, habis itu 0, 2. Ini dia kan? Kali 931. Berapakah ini? 0,002 ya. Kali 931. Berapa? 2, 6, 18. 23 itu 23 1,862 mega elektron. Kok ini satuannya MeV kan? MeV per SMA. Ini kan SMA juga kan? Coret-coret ini hasilnya. Maka jawabannya yang A. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 8 tahun. Berarti 8 tahunnya adalah T setengah karena waktu paruh kan? Jika massa unsur radioaktifnya mula-mula 1600 gram, berarti ini menyatakan N0. Pokoknya massa, jumlah, nah itu sama aja ya, mewakili N0 yang mula-mula. Yang ditanyakan konstanta peluruhan, berarti lambda. Yang B massa unsur setelah 16 tahun, berarti yang sisa nih kan setelah 16 tahun dia meluruh, berapa lagi yang tinggal? Berarti dia menanyakan NT. Yang C massa unsur yang meluruh. Nah, nggak ada di rumus nih kan, yang di rumus cuma ada N0 mula-mula, NT sisa. Berarti kita buat aja lah delta N gitu ya, karena dia yang meluruh. Ya, kita jawab. Untuk konstanta peluruhan berarti lambda, ya kan? Rumusnya 0,693 per T
setengah. Ini rumusnya kan, berarti 0,693 per T setengahnya berapa? 8. Maka konstantanya adalah berapa nih? 0,5366. Apa nih? Ini konstanta kan? Ini konstanta. Ini tahun, berarti per tahun. Ini ya, kalau saja ada keliru dalam membaginya tolong dikoreksi. Ini lagi masa unsur radioaktif setelah 16 tahun dia meluruh. B, kita pakai rumus NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Ini kan rumusnya NT sama dengan N0 nya mula-mula 1600, terus setengah, waktunya tadi berapa? Selama 16 tahun kan, berarti 16 per T setengahnya 8, maka NT sama dengan 1600 kali setengah pangkat 16 bagi 2, 16 bagi 8, 2. Terus lagi NT sama dengan 1600 setengah pangkat 2, 4 kan, berarti NT sama dengan 400 gram. Jadi setelah dia meluruh selama 16 tahun ternyata masih bersisa 400 gram yang mula-mulanya 1600. Jadi kalau begitu berapa yang meluruh? Kalau mula-mulanya 1600, terus setelah meluruh tersisa 400, berarti berapa yang meluruh? 1600 dikurang 400, berarti sudah meluruh 800 gram. Bisa dipahami bagaimana cara mengerjakannya. Jadi kalau pada radioaktivitas itu inilah rumus induknya nih. Sama ini juga nih. Kadang T setengah, kadang lambda yang ditanyakan. Nah, bagaimana kalau dia grafik? Di sini ada N jumlah unsur radioaktif dan T lama dia meluruh. Mula-mula ini kan mulai grafiknya dari angka 6, berarti 6 ini adalah N0 nya, jumlah zat mula terus menjadi 3 menjadi 1,5. Ini tanyakan berapakah waktu paruh. Nah, karena kan definisi waktu paruh adalah waktu yang digunakan oleh suatu unsur radioaktif menjadi separuhnya. Berapa lama, itulah yang dinamakan dengan waktu paruh. Kita lihat dari grafik, kalau kita pandang 6, berarti separuhnya 6 berapa? 3. Nah, berapa lama tuh dari 6 ke 3? Di 6 ini waktunya 0, di 3 waktunya 2, berarti 2 kurang 0, 2, maka jawabannya 2 tahun. Gitu. Bisa juga kita ambil data dari ini, 3, mula-mulanya 3, berarti separuhnya 1,5, berapa waktunya? Di 3, 2 tahun, di 1,5, 4 tahun, berarti 4 ke 2 atau 2 ke 4, dia 2. Bisa cara membaca waktu paruh berdasarkan grafik. Ini lagi masih ada grafik. Mula-mulanya 128 gram. Dia meluruh menjadi 4 gram dalam waktu 2,5. Yang ditanyakan berapa waktu paruhnya? Apakah si 2,5 ini waktu paruhnya? Salah, ya kan? Karena 128 separuhnya kan bukan 4. Nah, jadi ini T biasa yang simbolnya T kecil. Yang ditanyakan adalah T setengah. Nah, dari grafik informasi yang bisa kita peroleh adalah 128 sebagai N0 nya. Terus menjadi 4, berarti ini sisanya 4 nih kan. T kecilnya 2,5, T setengah yang ditanyakan. Nah, rumusnya masih yang ini ya, ini rumus yang sering dipakai. NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. NT dari grafik tadi berapa? 4 ya, berarti grafiknya lagi ya, N0 nya 128 setengah, T nya tadi 2,5 per T setengah. Nah, biasa angkanya cantik kok ini. Jadi kan kali, kita pindahkan ke kiri jadi 4 per 128, ya kan? Setengah 2,5 per T setengah. Jadi usahakan dia
setengah pangkat berapa yang ini nih gitu. Kalau kita makanya caranya disederhanakan dulu. Bagi 4 1, bagi 4 berapa nih? 3 2 ya. Nah, 1/32 itu setengah pangkat berapa? 1/2 setengah pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 32, yaitu setengah pangkat 5 kan. Terus ini setengah T nya udah tadi 2,5 per T setengah. Nah, sekarang kan udah sama nih, sama-sama setengah nih bilangan pokoknya. Sekarang pandang aja pangkatnya lagi. Nah, jadinya 5 sama dengan 2,5 per T setengah. Terus ini coret kan? 2. Berarti T setengah. Begini lah, 2 T setengah sama dengan 1. T setengah sama dengan 1/2. Tadi T ini satuannya jam kan? Maka T setengahnya adalah setengah jam. Ngerti cara menggunakan rumus ini? Jadi setiap ada yang kayak gini, ini walaupun 4, ini 128, biasanya itu angkanya akan cantik. Cantik maksudnya bisa dikondisikan menjadi setengah pangkat berapa dengan cara disederhanakan dulu. Bagi 4 1, bagi 4 3 2. Nah, barulah kita akali, kita cari berapa setengah pangkat berapa sih dia. Nah, jadi akan ketemu setengah sama setengah. Setelah itu pangkatnya aja yang disamain. Nah, setengah jam ya, kita lihat optionnya. Berarti jawabannya yang B. Mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana cara menyelesaikan soal mengenai radioaktif. Contoh soal tambahan, waktu paruh suatu unsur radioaktif adalah 15 hari. Berarti 15 hari ini adalah sebagai T setengah, ya kan? Suatu zat radioaktif hanya tersisa 1/8 bagian. Nah, berarti yang tersisa nih kan simbolnya NT. NT sama dengan 1/8 NO. Nah, jadi gitu cara nulisnya ya. Kalau dia nggak bilang berapa gram atau berapa jumlahnya, hanya dibilang 1/8 bagian. Berarti itu artinya 1/8 NO. Ini kan berarti NT-nya 1/8 bagian, berarti 1/8 N0 gitu. Sama dengan N0 kali setengah. T-nya tadi yang ditanyakan, T setengahnya 15 gitu ya. Coret nih. Tinggal 1/8 kan, kita usahakan yang menjadi setengah pangkat berapa? 1/8, berarti 8 itu 2 pangkat 3 ya kan. Setengah T/15, dah sama nih kan, setengah-setengah, berarti 3 sama dengan T/15. T sama dengan 45 hari.